Halo, salam. Ketemu lagi dengan Cupang Rabal. Salam males ganti air, salam males pakai obat. Eh, tema utamanya video ini tentang kultur infusoria. Sebelumnya gue udah ngasih tahu tentang apa sih Cupang Rabal itu, konsepnya seperti apa. Udah gue kasih tahu. Ini cuma pengen nambahin aja. Dulu gue pernah budidaya lobster air tawar jenisnya red claw. Jadi untuk untuk meminimalisir pergantian air, kita pakailah probiotik. Nah, gue pakai dari jenis rabal, ragi, dan bakteri asam laktat, yakni Lactobacillus casei sirota strain. Jadi konsepnya itu bukan tanpa ganti air, tapi meminimalisir pergantian air. Jadi yang harusnya dilakukan 3 hari sekali atau 5 hari sekali, atau biasanya paling lama tuh 1 minggu baru diganti. Alhamdulillah dengan penggunaan rabal, pergantian air tuh bisa 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Nanti tinggal kita amati kondisi air medianya itu masih bagus, masih layak apa enggak. Kalau enggak layak baru diganti. Jadi meminimalisir pergantian air. Oke, sekarang kita coba membahas budidaya infusoria. Gimana caranya? Nanti gue liatin lah ya. Hanya berbagi pengalaman, sekali lagi bukan untuk mengajari, hanya berbagi pengalaman. Dan ini yang memang udah gue lakuin sih, ya seperti ini nantinya. Yang gue bagi itu yang gue lakuin, jadi gue berbagi pengalaman. Sebelumnya gue ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat guru gue yang udah ngajarin gue tentang dunia bakteri, terutama bakteri probiotik rabal. Terima kasih banget buat Profesor Ibnu Sahidir. Terima kasih Prof, ilmunya sangat bermanfaat. Dari cara kultur bakteri, membuat turunan bakteri, bahkan sampai membuat indukan bakteri sendiri. Jadi nanti insya Allah gue bagi cara mengkultur bakteri dan juga membuat turunan bakterinya aja. Gue rasa itu aja udah cukup, lebih dari cukup, menghemat biaya, meminimalisir biaya. Manfaatnya lumayan besar. Pokoknya nanti terasa lah, tapi step by step, perlahan aja. Karena gue nyicil nih videonya biar persiapan pakan, baru nanti gue liatin gimana sih cupang di probiotik gitu ya. Sekaligus nanti gimana berusaha menstabilkan bakteri yang ada di air media. Oke, tonton terus, kita langsung membahas infusoria. Ciao. Ini cara pembuatan infusoria buat pakan burayak, baik cupang atau jenis ikan lainnya, terutama ikan hias. Soalnya kan kalau burayak ikan hias, bukaan mulutnya itu lebih kecil. Umumnya kan ikan hias itu memang banyak yang kecil-kecil kayak gapi, moli, cupang, pedang, pelati dan sebagainya. Nah, ini
air sisa bekas ikan. Jadi kalau gua nguras ikan, airnya selalu gue tampung. Jadi gue bikin stok air bekas ikan. Jadi tiap nguras, tiap bersihin tank atau soliter, gue tampung, nggak gue buang, sayang. Gue siapin kebetulan juga nih tadi udah gue taruh nih sedikit ini air bekas ikan. Nah, caranya gampang banget. Jadi sebenarnya air bekas ikan habis nguras gitu kan, nah lu diemin aja selama kurang lebih 1 minggu juga udah, nanti ada infusorianya gitu. Itu cara yang simple, cuma memang lebih memakan waktu. Nah, cuma kalau gua biasanya stoknya itu gua pindahin. Gue siapin tuh toples yang lain. Nah, nanti prosesnya gue kasih hasil kultur ragi yang video kemarin tuh, cara buat pakan untuk kutu air dan infusoria. Nah, ini hasil yang kemarin, cuma foto yang kemarin itu harusnya kan malam itu gue buka. Jadi gue buat kemarin tuh sore sekitar jam 3:30, harusnya malam itu gue buka buat buang gas, tapi gue lupa bukanya. Gue bukanya pagi, akhirnya pagi meledak. Sebelum sempat gue buka udah meledak. Kasih aja ya, pakai feeling aja. Sekitar 2 tutup botol gue taruh di situ. Itu buat mempercepat proses aja. Sebenarnya nggak wajib. Bisa ya, ada juga yang pakai daun pisang, silakan. Macam-macam ya, ada yang bikin dari air comberan, ada yang bikin dari kol, ada yang bikin dari rendaman dedek atau bekatul, ada yang bikin dari rendaman kotoran hewan, macam-macam lah ya, macam-macam. Terus gimana nih setelah itu? Sebenarnya setelah itu tinggal nunggu berapa hari dia udah akan keluar infusorianya. Sekitar 3 hari lah. 3 hari dia biasanya udah kelihatan tuh infusorianya udah banyak. Ini gimana nih, ditutup apa enggak? Mau ditutup apa enggak masalah, tetap itu kan biar enggak ada kotoran yang masuk, mungkin ada cicak buang air, takutnya nyemplung ke sana gitu. Jadi sebenarnya nggak wajib sih. Nah, itu stok air bekas ikan, itu stoknya. Jadi gue nyetok situ, ntar dari situ gue masukin ke sini. Sebenarnya didiemin begitu aja bisa, cuma kalau itu gue center, jadi galon air mineral tuh nyanternya tuh susah, jadi nggak terlalu kelihatan infusorianya. Tapi kalau ini mungkin bisa, nanti gue coba
liatin di sini ada infusorianya apa enggak. Nah ini gue tutup biar nggak ada kotoran masuk. Pernah juga gue bikin nggak ditutup, cuma gue diemin aja, infusorianya tetap ada. Ini gue taruh ya. Nah ini stok infusoria yang udah gue bikin dengan pemberian ragi yang kemarin. Nah itu tuh sebenarnya itu tuh udah ada tuh infusorianya. Cuma mohon maaf nih, HP gue nih HP kentang, maaf banget, jadi nggak terlalu jelas. Nah ini cuma air rendaman nggak gue apa-apain, gue diemin aja. Maksudnya rendaman itu air sisa air bekas, kalau habis nguras gue taruh gue stok, nggak gue apa-apain, dia tetap keluar kok infusorianya. Sebenarnya nggak ribet, mau dikasih daun pisang pun silakan, memang tetap bisa. Yang penting ada limbah organik atau bahan organik mengalami pembusukan, ya airnya infusori tetap akan ada. Nah ini gue coba buka yang ini nih, stok yang satunya nih. Nah ini jelas nih ya, ini pakai ragi, ini air sisa gue kasih ragi. Kenapa gue pakai ragi? Soalnya sejenis infusoria, rotifera, rotivier, paramecium, itu mereka dia habitatnya itu makan mikroorganisme yang lebih kecil dari dia. Dia makannya itu ya sejenis bakteri dan mikroorganisme lainnya yang lebih kecil yang muat di bukaan mulut mereka. Ya, itu alasan gue kasih ragi. Lumayan kan ya. Nah, jadi gue nggak pakai daun pisang, nggak pakai kotoran hewan atau apa. Ini cuma hasil kultur ragi roti. Oke. Itu aja ya. Moga-moga bermanfaat. Kalau ada yang lain, mungkin ada yang masing-masing orang itu beda cara, beda trik, beda treatment atau apalah. Nggak masalah itu kan ini ya, pengalaman masing-masing orang kan tetap beda, jadi terserah. Perbedaan itu bagi gue malah semakin ini ya, malah semakin indah, semakin bagus. Dengan adanya perbedaan itu kan jadi menambah keanekaragaman. Taman itu indah kalau bunganya lebih dari satu. Kalau cuma satu, taman itu nggak ada indah-indahnya. Jadi perbedaan itu nggak usah diributin, nggak usah diperdebatkan. Tapi yang mau ngasih masukan, kritik ataupun saran, silakan tulis saja di kolom komentar. Kritikan, masukan itu tetap berharga. Gua nggak anti kritik. Terima kasih yang mau ngasih masukan, kritikan. Terima kasih. Yang penting kata-katanya yang pantas saja, yang sopan, nggak usah kasar. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun kesalahan. Sekali lagi, ini berdasarkan pengalaman gua yang gua lakuin, yang gua amati. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan Cupang Rabal.
salam males ganti air, salam males pakai obat. Siap.